Dialah satu-satunya wanita yang disebut langsung dalam Al-Quran akan masuk neraka, sosok paling kejam sepanjang sejarah manusia, di masa lalu dan masa depan. Kaya raya, kuat, berpengaruh, tapi semua itu tak mampu menyelamatkannya dari murka Allah. Inilah kisah nyata tentang seorang wanita terkutuk, yang bahkan iblis pun gentar padanya. Lalu siapakah dia? Mengapa Allah sendiri yang mengutuknya selamanya? Saksikanlah kisah kelam yang jarang diungkap. Karena untuk memahami musuh-musuh Islam di masa kini, kita harus mengenali wanita ini terlebih dahulu. Dialah pelopor dari tipu daya yang hingga hari ini masih dipakai oleh para penentang Islam. Ia mendorong suaminya untuk menolak iman dan menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa kaum muslimin. Kisah wanita yang begitu jahat, hingga bahkan setan pun akan terkejut. Sekali lagi kami hadirkan cerita yang menggemparkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah dari Al-Quran. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Jamil adalah wanita dari suku Quraisy, salah satu suku paling berkuasa di Makkah. Ayahnya bernama Harb bin Umayyah, seorang tokoh terpandang di kota itu. Artinya, Ummu Jamil lahir dari keluarga bangsawan dan disegani. Namun status tinggi tak menjadikan akhlaknya baik. Sejak kecil ia dikenal ambisius, penuh amarah, dan sangat sombong. Di usia muda ia menikah dengan Abu Lahab, putra dari Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Makkah. Kekayaannya sangat disukai oleh Ummu Jamil yang memang mencintai kemewahan dan gengsi. Abu Lahab adalah pedagang paling kaya di Quraisy, dan Ummu Jamil menggunakan kekayaan itu sebagai bahan untuk membangun pengaruh dan kesombongannya. Ia menjadikan harta suaminya sebagai alat untuk merendahkan orang lain, bukan untuk berbuat kebaikan. Ummu Jamil tak hanya bergantung pada kekayaan suaminya, ia juga memiliki pengaruh besar di kalangan wanita Quraisy. Ia suka menyebar fitnah, merusak reputasi orang yang tidak disukainya, dan menyulut permusuhan. Ia haus kuasa dan sangat takut kehilangan pengaruh serta hormat dari masyarakat. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan dakwah Islam dan mengaku sebagai utusan Allah, Ummu Jamil menganggap hal itu sebagai bencana besar. Ia tahu Nabi berasal dari Bani Hashim, bagian kuat dari Quraisy juga. Jika benar Rasulullah adalah Nabi, maka kekuasaan suku Umayyah, termasuk Ummu Jamil, akan terancam. Baginya, kebenaran bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah kehilangan kekuasaan. Sejak awal, ia menjadi salah satu penentang pertama terhadap Islam. Bersama suaminya Abu Lahab, mereka melancarkan permusuhan tanpa henti kepada Rasulullah SAW. Namun Ummu Jamil justru jauh lebih kejam dari suaminya. Ia menyebarkan fitnah bahwa Nabi adalah penyihir, pemecah belah keluarga, bahkan orang gila. Ia menghasut masyarakat agar membenci Islam dan terutama membenci Nabi Muhammad SAW. Ia menyerang secara verbal, sosial, bahkan fisik. Ia menaruh duri dan batu di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ia mencemooh dakwah dan para pengikutnya. Musuh utamanya di kalangan wanita adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ummu Jamil sangat iri kepadanya. Ia mencoba menghina, menyindir, dan menyebar kebencian terhadap istri Nabi. Namun Khadijah tetap sabar dan tegar. Dignitas Khadijah tidak bisa digoyahkan oleh kebencian Ummu Jamil. Fitnah dan kekerasan bukan hanya dilakukan dengan kata-kata. Ummu Jamil ikut mendorong boikot sosial dan ekonomi terhadap kaum muslimin selama 3 tahun. Mereka tidak diizinkan berdagang, menikah, atau bersosialisasi dengan masyarakat Quraisy. Tujuannya membuat muslimin menyerah. Namun dakwah Islam justru makin berkembang. Ummu Jamil semakin marah dan mulai berencana untuk membunuh Nabi. Puncak kebencian ini dijawab langsung oleh Allah lewat wahyu. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab. Surah ini menjadi vonis abadi untuk Abu Lahab dan Ummu Jamil.
Istilah pembawa kayu bakar memiliki dua makna. Secara harfiah, ia membawa duri untuk melukai Nabi, dan secara metafora ia adalah penyulut fitnah dan kerusakan di tengah masyarakat. Setelah surah ini turun, Ummu Jamil sangat marah. Ia membawa batu besar ke Masjidil Haram berniat membunuh Nabi. Namun saat ia tiba, Nabi sedang duduk di sana bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah membuat Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi sama sekali. Ia hanya melihat Abu Bakar dan bertanya, "Mana temanmu itu? Aku akan mencelakainya." Padahal Nabi ada tepat di depannya. Ia melempar batu sembarangan dan pergi dengan marah. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menutup hatinya dan menetapkan nasibnya. Tak lama kemudian, Abu Lahab tertimpa penyakit menular yang menjijikkan. Orang-orang Makkah pun menjauhinya. Ia mati dalam kehinaan, sendirian, bahkan tidak ada yang mau menguburkannya. Akhirnya, jenazahnya dilempar ke sebuah lubang dan ditimbun batu. Ummu Jamil yang dulu merasa paling kuat, kini menjadi lemah dan kesepian. Ia masih berkeliling Makkah dengan kebencian, tapi kekuatannya hilang. Menurut beberapa riwayat, kematiannya tragis. Ada yang mengatakan ia tewas tertimpa batu besar. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia mati dengan tali di lehernya, sesuai dengan ayat Al-Quran tentang tali sabut di lehernya. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah simbol dari permusuhan terhadap kebenaran dan kedengkian yang melampaui batas. Kisah mereka bukan hanya sejarah kelam, tapi peringatan keras bagi siapapun yang menentang jalan Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, jangan jadikan hati kami seperti hati Abu Lahab dan Ummu Jamil. Bersihkan hati kami dari kesombongan, kebencian, dan kedengkian. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan celaka. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan juga istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendukung kami menyebarkan kisah-kisah Islam yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hidup Raja Fir'aun sungguh mengerikan sekaligus luar biasa. Dialah penguasa Mesir kuno yang berkata kepada Bani Israel, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi, hanya aku yang patut kalian sembah." Tubuhnya tetap utuh selama lebih dari 3.000 tahun. Sebuah misteri yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Dalam sebagian riwayat, disebutkan ia mampu memakan seekor unta muda dalam sehari dan tak pernah jatuh sakit, meski kekuatannya sendiri mulai meracuni dirinya. Penguasa paling kejam di Mesir kuno. Seorang raja yang menentang Allah dan Nabi Musa. Raja terkutuk yang dihancurkan oleh Sang Pencipta, penjahat terbesar sepanjang sejarah peradaban. Lalu bagaimanakah Nabi Musa yang seorang rakyat biasa bisa menaklukkan Firaun sang penguasa tirani? Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam kisah ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di Nur Roh Kulta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun disebutkan 74 kali dalam Al-Quran, salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam Al-Quran selain iblis yang selalu dikaitkan dengan penindasan dan kesombongan. Ia berkuasa penuh atas Mesir, didukung oleh para pengikut setia dan pekerja yang tunduk pada perintahnya. Namun seiring bertambahnya kekuatan Nabi Musa, Fir'aun justru semakin keras menggenggam tahtanya. Ia memaksakan setiap keputusan tanpa perlawanan hingga kesombongannya membumbung tinggi. Dalam tradisi Mesir kuno, sang penguasa dianggap sebagai dewa. Lambat laun, Fir'aun sendiri mulai percaya pada ilusi itu. Ia merasa dirinya pencipta, penguasa tunggal atas kehidupan dan kematian. Ia hidup dalam kemegahan menindas rakyat dan mabuk kekuasaan. Tetapi satu hal ia lupakan, hukuman Allah sudah dekat. Sebuah akhir yang kelak menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Sebelumnya mari kita menengok Mesir kuno, negeri yang menyimpan pelajaran abadi. Disinilah sungai Nil mengalir, panjang dan megah, menjadi nadi kehidupan kerajaan. Airnya yang tak pernah kering memperkaya tanah dengan mineral,
menyulap gurun tandus menjadi lahan subur penuh hasil pertanian. Kemakmuran pun tumbuh. Pertanian, ternak hingga perdagangan maritim menjadikan Mesir pusat ekonomi yang makmur. Namun di balik kemegahan istana Firaun, ada harga mahal yang harus dibayar. Ribuan rakyat, terutama para budak, bekerja siang dan malam, bercocok tanam, mengangkut batu, hingga membangun monumen raksasa. Kemewahan raja lahir dari keringat rakyat jelata, sebuah kontras yang kelak menjadi saksi sejarah besar. Pada satu masa, Nabi Yusuf alaihi salam dipercaya sebagai wazir di Mesir. Di tangannya negeri itu mengenal tauhid, mengenal Allah yang esa. Namun, setelah beliau wafat, cahaya itu perlahan meredup. Mesir kembali ke jalan lama, menyembah berhala, sebagai bentuk dendam dan penolakan